Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Yes. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Bapak persilahkan. Suciapkan. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Pada hari ini semuanya masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Yaudah, kita doakan ya, semoga agar kalau kebetulan hari ini sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Apabila hari ini sedang ada keperluan keluarga, kita doakan semoga ada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak cek dulu kesiapan kelas kita ya. Alhamdulillah setelah Bapak lihat kelas kita sudah bersih, dan silakan kalian persiapkan alat tulisnya, dipersiapkan. Sudah dipersiapkan semuanya? Nah, sebelum belajar, ayo kita duduk tenang terlebih dahulu, rasakan tubuh kita rileks. Semuanya silakan pejamkan mata kalian, pejamkan mata kalian. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Sudah tenang semuanya? Siap untuk belajar? Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian, siapa yang tadi pagi sarapannya makan nasi? Alhamdulillah ya, hampir semuanya tadi pagi sarapannya makan nasi. Bagaimana rasanya bila kalian memakan nasi, nasinya itu terlalu keras atau terlalu lembek? Kira-kira bagaimana rasanya? Enak atau tidak? Tidak ya. Bapak akan memperlihatkan dulu gambarnya. Ini ada dua gambar. Yang pertama gambar nasi yang dimasak secara matang. Yang kedua nasi dimasak secara gosong. Kira-kiranya kenapa yang ini nasinya bisa matang, yang ini nasinya bisa gosong? Apa ada yang salah? Kira-kira kenapa ini bisa beda? Airnya kurang, ya bisa. Cara masaknya terlalu lama, misalkan dia bisa. Apalagi? Kelamaan masaknya, ya bisa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial pada materi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kita bisa mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkahnya. Yang ketiga, mengurutkan instruksi logis. Yang keempat, menghubungkan setiap instruksi. Dan yang kelima, merumuskan solusi baru jika ada kesalahan. Jadi, untuk hari ini kita akan menjadi koki. Kita akan menjadi koki ahli yang akan membuat algoritma. Algoritma itu adalah susunan langkah. Namun sebelum itu kita
kita ice breaking terlebih dahulu ya. Siap semuanya? Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari, mari dong menari di atas menara, di atas menara, mari dong menari. Ya, tepuk tangan semua. Dan pada kegiatan inti kali ini, tadi kita belajar tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Mungkin pernah kalian mendengarnya istilah itu, berpikir komputasional? Pernah mendengar atau tidak? Nah, berpikir komputasional itu adalah kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyerupai pola pikir komputer. Pada prinsipnya, berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, decomposition atau pemecahan masalah. Yang kedua, pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, yaitu abstraction. Yang keempat, algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian, menambah wawasan kalian, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran yang tadi diputar, kira-kira apa itu berpikir komputasional? Coba bacakan oleh Pawan. Berpikir komputasional itu apa? Kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyerupai pola pikir komputer. Ya, betul sekali. Jadi, berpikir komputasional itu adalah kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyerupai pola pikir komputer. Nah, di sini Bapak mempunyai kasus atau masalah. Kita akan melakukan studi kasus. Di sini ada Bapak, seorang anak. Ceritanya seorang anak ini akan memasak nasi. Anak itu akan memasak nasi, tapi ia hanya tahunya ada magicom, ada air, dan juga ada berasnya. Dia tidak tahu bagaimana cara memasak nasi memakai magicom itu. Kira-kiranya bagaimana urutan langkahnya apabila kita akan memasak magicom. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. 1
supaya mudah dua orang ya, supaya mudah untuk berdiskusi. Ini kelompok 1, Fawaz dan Diki. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5, ini kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Jadi semuanya ada 9 kelompok. Lalu apa yang harus dikerjakan? Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan, yang harus kalian kerjakan apa yang ada di LKPD ini. Nah, di sana di LKPD itu ada yang harus kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan. Diskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, kira-kiranya bagaimana cara masalahnya apa dulu, tujuannya apa dulu. Nanti di bagian belakangnya bisa kalian lihat ini mengurutkan langkah-langkahnya, mengurutkan langkah-langkah proses dalam masak nasi asap agar hasilnya matang sempurna. Kita mulai ya, setelah kalian berdiskusi tentang urutan langkah, berpikir algoritmik, berpikir komputasional, tentang kehidupan kita sehari-hari, yaitu menanam nasi. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan anggota kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1. Bapak persilakan ke depan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Nama saya Fawaz. Saya diskusikan langkah 1, ambil beras sesuai kebutuhan. Lalu masukkan Satu-satu. Apa langkah pertama? ambil beras sesuai kebutuhan. Lalu masukkan ke dalam panci mencocok. Silakan lakukan. Langkah kedua, Cuci beras 2-3 kali hingga air agak jernih. ini airnya.
Dia apa ya? Dia opo-opo. Wah, akhirnya. Nah, lanjut. Langkah selanjutnya. Tambahkan air sesuai takaran yang ditentukan. Nah, ini garisnya. Nah, lanjut. Masukkan panci ke dalam megaton. Pastikan bagian luarnya kering dan tutup rapat. Colokkan steker magicom pada stop kontak listrik. Ya, sudah di. Lalu tekan tombol hook. Tunggu hingga otomatis pindah ke warung. Setelah matang, diamkan 10 menit. Setelah matang, lalu aduk nasi sebelum disajikan. Sudah selesai kelompok 1? Ya, silakan. Kelompok 1. Nah, sebelum kelompok 2 kira-kiranya dari praktek yang sudah dipraktekkan oleh kelompok 1, apakah urutannya sudah benar kira-kira oleh kalian? Kalian sebagai penonton benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Komputasional dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kita dalam urutan langkah-langkah dalam menganak nasi agar hasilnya sempurna. Jadi kita sepakati bersama ya untuk urutan-urutan langkah apabila kita akan membantu ibu di rumah menanak nasi, maka langkah yang pertama apa? Ambil beras secukupnya, lalu masukkan ke dalam panci magicom. Langkah yang kedua, lalu langkah selanjutnya, tambahkan air. Lanjut, langkah selanjutnya, masukkan panci ke dalam magicom. Lalu bagaimana? Tutup rapat. Setelah ditutup bagaimana? Masukkan steker magicom ke dalam stop kontak. Setelah itu, lalu tekan tombol
tutup. Lalu anggap sudah matang ini keluar uap ya, bukan asap uap gitu ya. Lalu setelah matang, nasinya itu sebelum dihidangkan diaduk dahulu atau di istilah kita diakel. Nah, baru disajikan ke dalam piring untuk kita makan. Nah, itu kira-kiranya apabila ada salah satu langkah yang terlewat, apa yang akan terjadi? Maka nasi tersebut hasilnya, kalau prosesnya itu ada yang terlewat, maka hasilnya pasti akan ada yang berbeda dengan yang urutannya sempurna. Nah, itu kita sudah belajar berpikir komputasional itu namanya. Jadi berpikir berurutan, mengurutkan langkah-langkah seperti dalam robot atau dalam komputer. Tapi ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang memenuhi nasi agar hasilnya sempurna. Nah, untuk terakhir, supaya kalian bisa terukur pengetahuan kalian tentang pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan evaluasi. Nah, sekarang ini ada yang harus kalian kerjakan, dikerjakan oleh masing-masing. Bapak akan bagikan lembar soal yang harus kalian kerjakan oleh masing-masing ya. Yang untuk tujuannya supaya Bapak bisa mengukur pengetahuan kalian dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kiranya pembelajaran kita hari ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Apa yang bisa kita manfaatkan apabila di rumah? Masak nasi. Masak nasi. Apalagi bisa membantu siapa di rumah? Membantu orang tua memasak. Apabila orang tua kebetulan tidak ada, kita bisa bantu memasaknya. Nah, nanti kalian di rumah coba ya praktekkan apa yang sudah kita praktekkan sekarang, dipraktekkan lagi di rumah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, setelah kita tadi belajar tentang berpikir komputasional, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan. Kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bapak persilakan. Kita